Baik, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Alit Arya Kusuma Putra, NIM 2011111016. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling pada bagian bab 3. Scroll bawah. Adapun pendahuluan. Layanan konseling adalah suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli dengan tujuan membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya. Layanan ini bisa diberikan kepada satu orang konseli saja. Di dalam layanan konseling terdapat macam-macam layanan lainnya yang dapat mudah dalam membantu konseli serta ada teknik-teknik umum dan teknik-teknik khusus dalam menyelesaikan masalah yang diberikan seorang konselor kepada konseli. Jenis-jenis layanan. 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi menegaskan bahwa layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling. Layanan orientasi adalah sebuah layanan yang diberikan kepada konseli untuk memberikan pemahaman agar dapat menjalani kehidupan lebih baik ke depan. Dalam hal ini berarti layanan orientasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk memberikan hal-hal yang memungkinkan tingkah laku yang akan ditampilkan ke depan. 2. Layanan informasi. Layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupa memenuhi individu akan informasi yang mereka perlakukan. Layanan informasi adalah salah satu layanan yang memberikan fasilitas kepada konseli dengan memberikan informasi yang diminta atau yang dibutuhkan oleh konseli. Setiap orang membutuhkan informasi. Dengan informasi, setiap individu mendapatkan berbagai kondisi tentang suatu, sehingga dapat informasi itu individu mendapatkan berbagai hal untuk menambahkan wawasan pemahaman dan lebih mantap. 3. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan dan penyaluran perlu diselenggarakan secara terancam dan tertib. Layanan penempatan dan penyaluran adalah serangkaian kegiatan bantuan yang diberikan kepada siswa agar siswa dapat menempatkan dan menyalurkan segala potensi, misalnya menempatkan dan menyalurkan di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler, sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. 4. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan yang diberikan oleh konseli. Layanan penguasaan konten sejak semula disebut dengan layanan pembelajaran. Layanan penguasaan konten merupakan sebuah layanan yang diberikan kepada konseli. Layanan ini diberikan agar konseli memiliki keterampilan tertentu sehingga ke depan para konseli memiliki keahlian-keahlian yang dapat dijadikan sebagai kemampuan pribadinya. 5. Layanan konseling individual. Layanan konseling individual mengungkapkan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapat layanan langsung tatap muka dengan guru BK. 6. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan yang memungkinkan jumlah peserta didik untuk bersama-sama mengungkapkan pendapat tentang suatu dan membicarakan topik-topik penting. Scroll ke bawah. Baik, di sini saya Igusti Ayu Anggita Narada Dewi akan melanjutkan presentasi bab 3. Kali ini saya akan membahas bab 2 yaitu operasional layanan dalam bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, secara umum layanan bimbingan dan konseling dibagi menjadi 5 operasional, yaitu pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Pada pengantaran, seorang konselor berusaha membangun suasana untuk terjadinya suatu kegiatan konseling. Dalam pengantaran dibutuhkan keterampilan cakap konselor untuk membangun suasana tersebut. Yang kedua adalah penjajakan. Penjajakan adalah pendalaman permasalahan yang dialami oleh konseli.
Jadi dalam penjajakan ini, seorang konselor akan memberikan beberapa pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui permasalahan apa yang dialami oleh konseli dan untuk mencari solusi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada penafsiran. Penafsiran adalah pendalaman masalah yang dialami oleh konseli yang digunakan untuk menyimpulkan dan mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang dialami oleh konseli tersebut. Yang berikutnya adalah pembinaan. Pembinaan adalah proses yang dilakukan setelah penafsiran yang biasanya dilakukan dengan cara membuka pikiran dari konseli untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya benar. Yang kelima adalah penilaian. Penilaian adalah hasil dari segala operasional layanan yang dilakukan dalam bimbingan non-konseling. Dalam hal penilaian ini, dicari suatu kesimpulan yang bagaimana untuk konseli. Dalam bidang penilaian ini juga disimpulkan apakah dibutuhkan sesi berikutnya untuk melakukan pelayanan dalam bimbingan konseling. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.